Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Lautaheliah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Oke, analisis pertama yang akan kita bahas adalah analisis framing. Nah, untuk pengertiannya, framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa ditampilkan atau disajikan oleh media. Definisi lain mengatakan bahwa framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta, apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Jadi mudahnya, framing adalah bagaimana cara pandang seorang wartawan atau sebuah berita terkait sebuah peristiwa. Jadi hasil akhirnya adalah bisa aja peristiwa yang sama itu ditampilkan berbeda oleh setiap berita. Misalnya seperti fenomena pernikahan anak bungsunya Presiden Joko Widodo, kayak yang Sampang Arab kemarin. Saya rasa hampir semua berita itu meliput ya, tapi setiap berita itu mengambil angle yang berbeda. Ada yang benar-benar fokus ke prosesi apa saja yang dilalui, ada juga fokus ke cucu-cucunya Jokowi juga ada juga. Jadi setiap berita itu bisa mengambil angle yang berbeda walaupun peristiwanya itu sama. Jadi memang mereka punya tujuannya masing-masing gitu, apa yang ingin diberitakan. Selanjutnya, konsep dari framing itu ada dua. Yang pertama, memilih fakta atau realitas. Proses ini didasarkan pada asumsi wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta, selalu terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Akibatnya, pemahaman atas suatu peristiwa bisa menjadi berbeda antara satu media dengan media lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, wartawan itu bisa memilih fakta atau realitas apa yang akan ditunjukkan dalam sebuah media tersebut. Yang kedua itu adalah menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada halayak. Bagaimana fakta yang sudah kita pilih tadi itu lebih ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu, misalnya bagaimana penempatannya, di sebelah mana, menggunakan ukuran font yang seberapa, mungkin lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau misalnya dalam koran dan posisinya berada di bagian utama, mungkin itu adalah tujuannya untuk lebih menekankan terkait berita tersebut. Misal kalau misalnya memakai ukuran font yang lebih besar, mungkin emang ingin ditunjukkan bahwa bagian ini emang lebih ditekankan gitu terkait sebuah peristiwa tersebut. Terus juga ada pengulangan, pemakaian grafis yang digunakan untuk memperkuat penonjolan, pemakaian label, lalu ada pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. Nah, realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi halayak dalam memahami suatu realitas. Ada beberapa model dari analisis framing ini, dan ini ada 3 tokoh. Yang pertama ada Robert Enman. Nah, menurut Enman, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membikai dan menafsirkan realitas tersebut. Enman melihat framing dalam 2 dimensi yang besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Nah, pandangan Enman itu mengatakan bahwa framing secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the power of communication text. Nah, Enman sendiri membagi perangkat framing itu menjadi 4 bagian yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Yang pertama itu adalah pendefinisian masalah. Nah, perangkat yang pertama ini adalah bingkai utama atau master frame yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan. Yang kedua adalah memperkirakan penyebab masalah, digunakan untuk membikai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa dan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan korban dalam peristiwa tersebut.
Selanjutnya adalah membuat keputusan moral. Nah, di elemen ini adalah membenarkan atau memberi argumentasi untuk mendukung gagasan yang berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh halayak. Elemen yang terakhir atau perangkat yang terakhir adalah menekankan penyelesaian, menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Tokoh yang kedua itu ada William Gibson. Gibson menyebut cara pandang itu sebagai kemasan. Jadi Gibson itu menyebutkan bahwa framing itu sebagai kemasan atau package. Frame adalah cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Ya, ini bisa dilihat di tabel ini ya, penjelasan mengenai model dari Gibson. Yang kemudian terakhir itu adalah dari Zongdang Pen and Gerald M. Kosicki. Nah, mereka ini menjelaskan bahwa framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Nah, Pan and Kosicki ini menyampaikan bahwa framing berhubungan dengan makna, yaitu bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dan suatu peristiwa itu dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Ini lengkapnya bisa dilihat di tabel ini. Analisis kedua ini ada analisis naratif. Nah, terkait pengertiannya, narasi awalnya itu sering disamakan sebagai cerita atau dongeng. Namun, seiring perkembangannya, analisis narasi bisa digunakan untuk menganalisis pemberitaan. Narasi adalah representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, narasi itu berasal dari kata Latin atau nare yang artinya membuat tahu. Dengan demikian, narasi berkaitan dengan upaya untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Jadi, narasi ini menceritakan gitu bagaimana sebuah peristiwa yang bertahap atau ada susunannya gitu. Misal awalnya gimana, selanjutnya gimana, dan akhirnya gimana. Nah, konsepnya dari narasi adalah yang pertama adanya rangkaian peristiwa, yang kedua adanya rangkaian peristiwa yang tidak random tetapi mengikuti logika tertentu, urutan dan sebab akibat sehingga dua peristiwa berkaitan secara logis. Yang ketiga bukan memindahkan peristiwa ke dalam sebuah teks cerita karena ada pemilihan. Nah, pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari sebuah peristiwa itu juga bisa dilakukan ya. Selanjutnya ada strukturnya. Jadi di dalam analisis naratif itu harus ada story dan plot. Nah, story dan plot ini adalah bagian yang sangat penting dalam analisis naratif. Story itu adalah urutan kronologis dari suatu peristiwa, bisa ditampilkan atau tidak dalam teks. Dan plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Selanjutnya itu ada model. Nah, di sini sama seperti analisis framing, ada beberapa model dari tokoh. Yang pertama itu adalah dari Todorov. Nah, Todorov menyampaikan bahwa teori naratif ini sebuah film atau cerita yang memiliki bagian seorang penulis disadari atau tidak menyusun teks atau cerita ke dalam tahapan struktur cerita tersebut. Nah, menurut Todorov, sebuah narasi memiliki struktur dari awal hingga akhir, dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya masalah-masalah yang timbul dalam cerita dan kembali keseimbangan. Nah, bisa dilihat ya di struktur ini ada dari Nick Lacy. Nah, Lacy menyampaikan bahwa naratif itu berawal dari kondisi keseimbangan, lalu ada gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terhadap gangguan tersebut, upaya untuk memperbaiki, dan pemulihan menuju keseimbangan. Contohnya itu ada di kronologi terhadap sebuah bencana, atau cerita di komik itu masuk ke contoh yang bisa dikategorikan masuk ke model Lacy. Yang ketiga itu ada Marie Gillespie, yaitu eksposisi atau kondisi awal, lalu muncul gangguan atau kekacauan, lalu gangguan yang semakin besar, dan masuk ke klimaks dan konfliknya memuncak, lalu ada penyelesaian dan akhir.
Yang terakhir itu ada dari Greimas dan disebut sebagai model aktan. Jadi ada sender, ada objek, dan juga ada penerima. Selanjutnya ada penolong atau helper, ada subjek, dan juga ada penghambat. Analisis terakhir yang akan kita bahas adalah analisis semiotika. Nah, analoginya gini. Mudahnya, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat bisnis kelas, makan makanan mewah, kemungkinan besar kita akan berpikir bahwa orang tersebut adalah orang kaya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kesini, bisa kesitu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya sadar atau tidak, kita tuh sudah banyak melakukan contoh-contoh dari semiotika sendiri itu. Nah, definisinya semiotik itu berasal dari bahasa Yunani jadi semio, yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Saussure. Nah, awalnya semiotika ini menjelaskan mengenai tanda yang terdiri dari dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisik. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Sedangkan petanda adalah konsep atau arti dari apa yang ditandai. Relasinya antara keduanya bersifat diada-adakan atau arbitrer, yang berarti tidak ada relasi yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda, namun demikian relasi tersebut terikat oleh konvensi atau struktur. Jadi mudahnya gini, penanda dan petanda. Penanda itu kan wujud fisiknya ya, misal meja kan misalnya kayu atau plastik, punya kaki 4, atasnya lurus, dan sebagainya. Dan itu disebut sebagai penanda. Oh, bentuknya seperti ini. Tapi petanda itu bagaimana kita menyebutnya? Meja. Kita menyebut sebagai meja. Tapi disebut sebagai meja itu karena ada awalnya, ada yang ngasih nama ini meja. Selanjutnya, secara etimologi, Saussure itu menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Yang kedua, ini adalah langue dan parole. Nah, langue ini merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya, sedangkan parole merupakan ekspresi bahasa pada tingkat individu. Nah, mudahnya, langue ini bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku, sedangkan parole adalah bagaimana individu berbahasa dalam sistem tersebut. Dengan demikian, parole terikat dengan langue. Kalau misalnya ada yang meninggal, di beberapa tempat mungkin berbeda ya. Nah, untuk kalau misalnya di Yogyakarta sendiri, itu keluarga dan warga sekitar akan menandai di ujung jalan terdekat dari rumah duka bendera berwarna putih. Nah, warna bendera putih itu adalah langue. Tentu saja ukuran berbeda dan tidak sama dari kain bendera, beda juga bahannya. Yang penting warnanya putih. Pilihan-pilihan ini adalah parol. Jadi langue itu benderanya yang penting, bukan bendera. Kalau langue itu yang penting ada sesuatu warna putih yang menunjukkan atau yang dikibarkan gitu ya. Biasanya kan dikasih kayu kecil itu ya menandakan bahwa oh ada orang yang meninggal nih. Nah, itu disebut sebagai langue. Tapi kalau parol itu tuh pakai kertas kah, pakai kain kah, atau pakai apa? Nah, itu masuk ke parol. Nah, Barthes melanjutkan pemikiran Saussure dengan memberi telaah pada interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Gagasan beliau ini dikenal dengan order of signification. Contohnya, kalau misalnya kita lihat stiker bentuk apel yang udah kemakan atau ada potongan sedikit di bagian ujungnya gitu. Pada primary signification, stiker tersebut bisa kita lihat sebagai lambang dari brand Apple ya. Karena itu sudah sangat identik. Namun secondary signification-nya, stiker tersebut memiliki makna tentang gengsi sebagai pengguna gadget yang mahal gitu. Karena kita tahu bahwa memang harga dari brand-brand Apple itu lumayan mahal, dan sistem penandaan inilah yang membentuk mitos dalam kehidupan manusia modern. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.